Karena salibmu kami hidup bersama Yesus. Amin. Karena salibmu kami bisa selamat Amin. dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sehingga kami mengerti salibmu. Amin. Salam. Shalom. Salam. Hari ini hari yang luar biasa, Jumat Agung, dan dirayakan oleh seluruh umat percaya di seluruh dunia. Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung? Karena Yesus pada akhirnya disalibkan pada hari Jumat. Karena kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, hari Sabat jam 6 sore, nanti jam 6 sore, Jumat sore, jam 6 sore itu sudah masuk hari Sabat. Jadi tidak ada kegiatan apapun, kegiatan agama apapun yang boleh diadakan. Sehingga Yesus disalibkan tepat jam 12 siang, dan 3 jam mengalami perjuangan, pergumulan, penderitaan, siksaan. Pada akhirnya jam 3, Eloi Eloi lama sabachthani, dan akhirnya Tuhan bilang, selesailah, tetelestai, sudah selesai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini yang menjadi topik pada hari ini, tetelestai, yaitu sudah selesai. Mari kita lihat maksud daripada tetelestai atau sudah selesai. Mari kita lihat di Yohanes 19 ayatnya ke-28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Temanya adalah sudah selesai atau tetelestai. Sudah ketemu Yohanes 19 ayat 28 sampai 30? Amin. Sudah? Oke, saya bacakan ayat 28, saudara baca 29, 30 kita sama-sama yang menjadi inti. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jika ada suatu perkara maka mereka menciptakan perkara dalam pada batang hisap lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tidak banyak orang yang ngerti ya arti kata tetelestai atau sudah selesai. Kenapa? Saya baru-baru ini, sekitar 2 minggu yang lalu di grup sinode kita, ada berbicara antara para dokter, para hamba Tuhan, bicara kata selesai. Selesailah murka Tuhan, Tuhan tidak ada murka lagi. Dan saya tidak kasih komen. Itulah penafsiran seorang hamba Tuhan yang sudah gelar doktor, seorang pastor, seorang pengajar. Ya, dia menganggap sudah selesai, tidak ada lagi dosa. Ya, sampai ada muncul penafsiran dengan kata sudah selesai, ton teleon, ya, mengatakan sudah selesai, tidak ada lagi keberdosaan. Jadi manusia menerima kasih karunia, betul, satu sisi betul kasih karunia, tetapi bukan menjadi kasih karunia yang berlebihan, sehingga kita bisa bebas berbuat apa saja, melanggar firman Tuhan, sampai ada aliran hyper grace yang sekarang muncul di dalam dunia Kristen atau dunia gereja yang menganut hyper grace. Jadi kita tidak perlu lagi minta pertobatan,
tidak lagi perlu minta pengampunan dosa. Jika kita sudah beriman katanya, sudah percaya kepada Yesus, jika kita melakukan dosa, kita tidak perlu pengampunan dan kita tidak perlu tubuh dan darah Yesus dan kita tidak perlu bertobat. Itulah aliran hyper grace. Sampai ada yang menuduh Kristen anonim. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada pandangan-pandangan seperti itu bagi saya adalah pandangan yang tidak tepat. Kalau boleh saya katakan menyesatkan. Mengapa? Karena kata tetelestai yang disampaikan Yesus disalib pada jam 3 petang itu bukan artinya murka Tuhan tidak selesai. Murka Tuhan selesai. Murka Tuhan tetap ada. Tuhan tetap membenci dosa manusia. Apalagi manusia itu sudah percaya, apalagi manusia itu sudah menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam Ibrani jelas sekali kalau kita baca kitab Ibrani, tapi saya tidak akan bongkar itu karena topiknya bukan itu. Di dalam Ibrani kalau Anda baca Ibrani 6, Ibrani 10, Ibrani 12, jelas Tuhan mengajar anak-anak yang dikasihinya. Kata menghajar ini bukan mengajar, tapi menghajar pakai H. Puncaknya di Ibrani 12. Ibrani 10 jelas juga. Orang yang tidak tekun, sama saja dia mengundurkan diri dari iman percaya. Dan tidak ada, katakan Ibrani 10 juga dikatakan, tidak ada pertumpahan darah kedua kali daripada Yesus. Dan akan menimbulkan kematian yang begitu mengerikan. Ibrani 10. Dalam Ibrani 6 tidak ada lagi pengampunan bagi orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Nah, itu dasar firman Tuhan bahwa Tuhan membenci dosa. Sekalipun kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Jadi saya menentang ada aliran atau ajaran mengatakan hyper grace. Hyper grace. Memang kita hidup di dalam kasih karunia, betul. Sejak Yesus disalib, kita sudah menerima kasih karunia. Karena apa? Karena tanpa kekuatan apapun, tanpa amal ibadah apapun yang Anda lakukan, tidak pernah bisa menebus keselamatan kita. Katakan amin. Anda berbuat baik, ya, seperti agama yang lain melakukan amal ibadah, sampai mengadakan sarkisme, sampai mengadakan puasa, mengucilkan diri pergi ke gunung atau pergi ke tempat persembunyian, tanpa makan daging, tanpa menikah, tanpa membaca kehidupan dunia ikut medsos, tanpa berganti baju, hanya warna bajunya itu terus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu tidak pun menjamin keselamatan manusia, betul? Kita ini sudah zaman kasih karunia, betul? Yang disebut common grace, amin. Matius 28 adalah common grace. Daripada amanat agung, common grace. Tapi saya mau nyatakan common grace itu bukan hyper grace. Saya katakan sekali lagi, common grace atau kasih karunia itu bukan hyper grace. Sekali lagi saya katakan, common grace bukan hyper grace. Saya tolak itu mentah-mentah karena ada ayatnya di Ibrani 10, mulai Ibrani 6, Ibrani 10, Ibrani 12. Jelas. Sampai di 2 Petrus 3 pun ayat 9 jelas. Tuhan menunggu pertobatan manusia. Di ayat 14-15 Tuhan katakan, usahakanlah hidupmu tanpa bercacat dan tak bernoda. Tuhan sabar menunggu orang untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi bagi saya yang menganut aliran hyper grace adalah aliran yang menyesatkan. Saya berani mengatakan hitam dan putih, bukan abu-abu. Amin.
Saya sebagai hamba Tuhan berani bertanggung jawab kepada Tuhan di pengadilan nanti. Jadi kita kalaupun berbuat dosa, termasuk saya, sekalipun saya sudah menerima kasih karunia, perlu pertobatan dan pengampunan dosa. Katakan amin. Amin. Memang kita bukan manusia berdosa lagi. Ya. Kita bukan manusia berdosa, tetapi kita tidak lepas dari dosa, betul? Jadi kita perlu pengampunan. Untuk apa ada perjamuan Tuhan? Untuk apa ada perjamuan kudus? Tuhan sediakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan untuk apa? Untuk kita mengingat dan menghadirkan Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Amin. Bahwa kita tidak mampu dan kita gagal, tidak bisa melakukan hidup tanpa Tuhan. Amin. Itu artinya perjamuan Tuhan. Mengingat sakramento, menghadirkan ulang. Makanya saya kasih coklat itu. Salah satu anak semester 8. Saya tanya apa artinya sakramento. Menghadirkan ulang. Menyatakan kembali hadirat Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Amin. Jadi kita jangan bilang, oh Tuhan sudah disalib, oh boleh kita mabok. Boleh kita kawin lagi. Boleh kita mencuri. Boleh kita berzina. Halo. Itu aliran sesat. Ya. Aliran sesat. Ibrani 10 jelas. Bagi siapa yang sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak benar, jangan coba-coba lu. Lu masuk dalam kematian yang mengerikan. Amin. Jadi saya katakan tetelestai bukan mengatakan arti sudah selesai semua keberdosaan kita, betul, tetapi Tuhan tetap murka dan Tuhan tetap menghajar anaknya dan Tuhan menunggu hidup di dalam kita kekudusan. Katakan amin. Makanya perlu ada Roh Kudus yang memimpin, yang memelihara kita dan menghibur kita sepanjang masih kita hidup di dunia ini. Amin. Saya pernah ditegur oleh seorang katanya hamba Tuhan, tapi saya yakin dia bukan pendeta. Ya, mengaku-ngaku hamba Tuhan, dia pensiunan tentara, dia berkhotbah di sana, dan saya tanya sekolah teologinya di mana, dikatakan saya tidak sekolah teologi, saya hanya baca Alkitab. Bagaimana mengerti teologi dengan hanya baca Alkitab? Banyak hamba Tuhan seperti itu. Bagaimana dia mengerti? Roh Kudus kan sudah memimpin para hamba Tuhan yang sudah belajar teologi. Paulus adalah membuka sekolah di mana? Tiranus. Sekolah tinggi teologi yang pertama di mana? Tiranus. Sekolah tinggi teologi di mana? Antioch. Nah, salah satu muridnya mati di atas dari jendela, betul nggak? Karena ngantuk. Jadi jangan katakan tidak belajar. Teologi itu penting. Ada orang bilang nggak perlu. Saya pernah juga bertemu dengan teman saya. Gara-gara dia sibuk melayani, akhirnya sekolah teologinya gagal. Dia bilang tolologi katanya. Loh, lu yang tolol, bukan gue yang tolol, gue bilang. Nggak bisa. Kita perlu belajar teologi. Yang sudah doktor aja masih berdebat tentang kata tetelestai. Hari ini masih ada perdebatan ya. Kan lucu, bagi saya kan lucu. Saya yang sudah belajar bertahun-tahun kata tetelestai masih perdebatan. Kok perdebatan? Jelas-jelas Tuhan sudah menyelesaikan. Paulus juga waktu dia mau meninggal dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Amin. Jadi kalau murka Tuhan tetap, amin. Jadi anak-anak, kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Anda melakukan dosa dan tidak minta ampun, tetap saja masuk neraka. Jangan berpikir dengan main-main dengan tubuh dan darah Yesus, amin. Itu betul-betul sakral. Banyak orang memainkan tubuh darah Yesus, banyak orang memainkan perjamuan kudus. Ya saya ingat, saya waktu pemuda juga seperti itu. Nanti kan akhir tahun atau
Paskah kita kan perjamuan kudus di gereja, saya masih ingat itu. Oh, kita bikin dosa banyak-banyak, nanti kita minta ampun. Betul nggak? Aku aja yang orang tua ya kan. Dulu kan begitu, saya juga begitu. Karena di gereja saya, ya namanya perjamuan kudus itu bisa dihitung jari. Kalau di gereja kita kan tiap bulan kan, tiap awal bulan. Kalau di gereja saya dulu, 2 kali setahun. Hanya Paskah dan Natal. Selebihnya nggak ada. Kalaupun ada itu CD, hanya keluarga yang ikut CD. Ngerikan kan? Ngumpuli dosa nanti di Natal minta ampun. Kudusnya depan altar itu begini. Ampun Tuhan. Habis Natal tahun baru mabok lagi. Mabok lagi. Benar nggak? Judi lagi. Sombaho Tuhan. Bento. Nanti kita minta ampun di Paskah Pak Pendeta. Haleluya. Apakah kekristenan itu yang Tuhan inginkan? Halo? Kira-kira itu yang Tuhan inginkan? Kan Tuhan Maha Pengampun. Tuhan kan Maha Kasih. Ya kan? Terus ada lagi moto di suku saya, betul nggak? Dia bilang gini, Pak Pendeta, di Portibio dope hita kan? Maksudnya artinya di dunia kita masih kan? Masih bisa kompromi dengan dosa. Goblok lu. Kalau saya bilang bego, kasar saya ngomong. Saya bilang ya karena kita masih di dunia, betul. Tetapi bukan Tuhan izinkan, Tuhan excuse akan dosamu, betul nggak? Apakah Tuhan excuse akan dosamu? Baca Ibrani, apa gunanya untuk kitab Ibrani? Buang aja kitab Ibrani. Buang aja 2 Petrus 3 itu kan. Makanya saya bilang, Help for Grace adalah ajaran yang menyesatkan. Kita memang menerima kasih karunia, tetapi kita tidak bermain-main dengan kasih karunia. Amin. Ya. Nah, kita tidak topik itu. Saya akan menjelaskan kata sudah selesai dari teologis. Ini baru masuk khotbahnya, tadi pendahuluan. Buset, panjang amat. Sudah selesai. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, bukan anggur kolesong ya Pak Tigor. Nah, ini suka disesatkan oleh orang Kristen juga. Tuhan Yesus kan minum anggur asam Pak Pendeta, Pastor. Saya waktu pelayanan penginjilan di Malaysia pun begitu. Tuhan Yesus saja minum anggur asam. Ampun dah. Dasar pemabok cari pembelaan, cari ayat untuk bela diri, betul nggak? Nah ini kenyataan. Sesudah Yesus mengurang, dia bukan kata sudah selesainya dia garis bawahi. Yang di garis bawahi apa? Meminum anggur asam. Waduh. Jadi Tuhan excuse kalau kita boleh minum anggur. Matilah gue. Ini kenyataan. Coba pergi ke kedai-kedai tua itu. Pak Pendeta bodohnya katanya. Kan di Alkitab ada. Tuhan Yesus aja mau disalib minum anggur. Dia bilang, ini kan tua Pak Pendeta. Aduh Tuhan. Hei, bertobatlah, amin. Jangan cari pembelaan untuk membenarkan keberdosaan. Jadi boleh minum anggur katanya. Ya, tapi bukan itu temanya. Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah tugas panggilan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyelesaikan tugasnya waktu di bumi. Tuhan menyelesaikan janjinya, nubuatannya. Amin. Coba lihat Proton Evangelium. Kejadian 3:15. Biar jemaat kami makin pintar. Kejadian 3:15. Dep. Tuhan menyelesaikan ini. Yang pertama maklumat yang Yesus lakukan, bukan nubuatan. Maklumat yang Yesus lakukan di Taman Eden. Ya.
Eden ya. Bukan Eden. Orang Batak Eden. Orang Jawa apa? Edun. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tukitmu. Terjadi nggak? Dimulai waktu pengkhianatan siapa? Om Yudas. Makanya dia kasih anak namanya Yudas, bahaya. Dia pasti nggak setia, pasti dia jadi pengkhianat. Makanya saya bingung kalau ada yang ngasih nama Yudas. Aduh, Yudas Iskariot. Wah, itu perlu baptis ulang. Yudas anak Yakobus kan. Ya kalau Yudas anak Yakobus masih. Kalau Yudas Iskariot. Ini betul. Ini mana mahasiswa teologi. Kalau Anda baca buku perdamaian, anak perdamaian. Buku anak perdamaian. Waktu penginjil datang ke tanah Papua sekitar tahun 60-an. Dia menceritakan Yesus, singkat cerita dia menceritakan Yesus. Dia ceritakan Alkitab, dan pada saat dia menceritakan tentang Yudas, masyarakat Papua begitu. Yudas Iskariot bagi kita dianggap pengkhianat, tapi bagi masyarakat Papua pada saat itu menganggap Yudas Iskariot sebagai apa? Pepeta. Masih ingat kan? Yudas Iskariot sebagai apa oleh masyarakat Papua? Saya kurangi nilainya. Tetapi pada saat itu Yudas Iskariot dianggap sebagai apa? Saya kurangi nilainya. Yudas Iskariot pada saat itu oleh masyarakat Papua pada saat itu dianggap apa? Pahlawan. Karena pengkhianat di sana dianggap pahlawan. Hebat. Penginjil dianggap hebat karena cerita budaya dan sosial mereka, kehidupan mereka dianggap pahlawan. Akhirnya bagaimana Roh Kudus bekerja bagi penginjil itu, menjelaskan bahwa Yudas bukan pahlawan, tetapi sebagai pengkhianat. Amin. Saya kurangi nilainya dulu mahasiswa. Amin. Jadi Yudas sudah ditunjukkan bahwa dia adalah keturunan daripada si iblis. Khotbah minggu lalu saya nggak perlu ulang ya. Dan Yudas bukanlah yang ditentukan menjadi pengkhianat. Jadi juga ada lagi debat teologi yang bilang begini, Yudas kan ada di sorga Pak Pendeta. Ada lagi khotbah pastor yang mengatakan Yudas Iskariot ini di sorga. Karena dialah yang menuju keselamatan. Karena dengan dialah Yesus bisa menuju salib Via Dolorosa. Waduh, goblok banget saya bilang. Nggak mungkin lah. Ya Yudas kan pengkhianat, dia memilih menjadi pengikut si iblis. Ini Kejadian 3:15. Kalau pada saat itu yang ada Pak Bontor Siregar, yang menjadi pengkhianat siapa? Pak Tigor Simbol. Kok begitu Pak Pendeta? Ya Pak Bontor sudah nggak mau. Ternyata Pak Tigor memilih ikut si Jadi ceritanya skenario. Kan skenario kan bisa terjadi. Apakah Tuhan yang menentukan dia masuk neraka? Enggak. Apakah Tuhan datang ke bumi? Oh Yudas, kau jadi pengkhianat aku ya nanti. Tuhan gitu bilang begitu enggak? Amin. Nah sekarang kita lihat Yesaya 53. Nah Tuhan menyelesaikan itu saudara. Jadi jangan bicara yang lain. Jadi kadang-kadang saya lihat gelar doktor itu menafsirkan udah mulai aneh-aneh. Makanya hati-hati punya gelar doktor. Ini yang kayak saya, profesor kabulator. Belajar. Ya, sarjana teologi itu perlu belajar. Ya. Coba
Coba Yesaya 53. Ya. Saya singkat aja dari ayat 5, sebetulnya ayat 1. Ayat 5 sampai 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirembukan oleh apa? Karena siapa? Kejahatan siapa? Kita. Saya dan kamu. Amin. Ya, kejahatan siapa? Saya dan kamu. Ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, dia memunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. 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 Jadi Yesus menggenapkan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah nyatakan melalui nubuatan Yesaya. Amin. Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelum kejadian terjadi, ingat lihat saya, 700 tahun sebelum kejadian Yesus disalibkan, lihat tangan saya. Sebelum 700 tahun Tuhan disalibkan, nubuatan sudah ada, betul nggak? Dengar saya, lihat saya. Nubuatan sudah ada. Artinya apa? Peristiwa Via Dolorosa sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan, dikuatkan dari proton evangelium menjadi di dalam nubuatan Nabi Yesaya, diteruskan oleh Nabi Yesaya, dilanjutkan oleh Nabi Yesaya, dan dinyatakan oleh Nabi Yesaya bahwa akan terjadi seperti itu. Amin. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Kok jawabnya kayak seperti nggak yakin gitu loh ya? Luar biasa enggak? Luar biasa. Saya mau tanya, ada nggak tokoh agama yang seperti ini, yang sudah dinubuatkan akan menebus dosa manusia, yang akan mengalami Via Dolorosa? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Berarti Anda nggak pernah belajar agama-agama lain, betul nggak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Ya, saya sudah belajar teologi agama-agama, saya sudah belajar agama-agama, bukan hanya belajar, saya sudah masuk. Bukan sekedar belajar studi agama-agama, saya juga pernah masuk. Tapi jangan ditiru saya, masuk itu bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan. Saya tidak terpengaruh. Nggak, artinya apa? Hanya di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab jelas bahwa Nabi Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun sebelumnya akan kejadian Via Dolorosa, akan terjadi penyakit. Luar biasa nggak? Sangat luar. Sekarang saya tanya, ada nggak kitab suci agama lain seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Ada ikutin. Nggak ada, bukan ikutin, memang nggak ada. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, apa yang kata Tetelestai? Tetelestai adalah menggenapkan, menyelesaikan apa yang sudah dikatakan di Kejadian 3:15 proton evangelium, dan apalagi nubuatan Nabi Yesaya. Jadi Tuhan menyelesaikan itu, Yesus melakukan itu. Sekarang pertanyaan, apakah hanya manusia biasa bisa melakukan itu? Coba sekarang saya bilang, pentas ini kau datang, mari sini, masuk, sini. Coba, kau diri sini, coba angkat tangan. Mari kita bunuh dia sama-sama. Dia bisa hidup nggak? Mau kau bunuh demi dosa manusia? Saya kasih 1 miliar. 10 miliar? Tidak, Pak. 1 triliun saya kasih. Tidak. Mau kau kubunuh, kucincang? Tidak. Oh iya, silakan. Berarti manusia nggak bisa.
Nggak bisa. Nggak ada manusia mau seperti itu, betul nggak? Makanya saya bingung kalau ada orang itu pikirannya goblok. Kalau ada jadi teroris dia mati, katanya dia akan ketemu bidadari. Terus kalau yang perempuan ketemu siapa? Bidadari. Mikirnya. Kalau yang laki ketemu bidadari, kalau yang perempuan ketemu apa? Nggak ngerti saya. Di mana ayat? Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Jadi yang namanya bunuh diri itu pasti masuk neraka. Jadi jangan bilang Yudas ya, maaf ya pendeta-pendeta, pastor-pastor saya kasih tahu ya, kalau ada menyesatkan saudara bertobat saya katakan. Nggak ada Yudas ada di sorga, udah di neraka kok dia. Jangan menghayal, lu baca Alkitab benar deh. Tuhan Yesus yang menyelesaikan, bukan Yudas tapi Yesus, amin. Yang menyelesaikan dosa kita, amin. Sekarang saya tanya, saya contoh dulu, ambil dulu ketetapan posisi. Sini kau, mau ke pantai dulu, sini dulu, berdiri dulu. Gunung. Ini ilustrasi. Kalau nggak gitu nggak nangkep, nggak lengket di otak kita kan? Oke, coba sekarang saya sudah disalib. Kau jangan, coba kau di sini, kau di sini. Ya, gitu kan? Kau lihat saya udah disalib. Tetelestai, mati saya. Yesus mati. Dan dia berangkat ke surga. Roh Kudus turun. Kamu jadi orang percaya. Saya mau tanya saudara. Dia jadi orang percaya. Tapi dia masih bikin dosa. Berzina, mabuk, judi, terus apa lagi? Mencuri. Terus saya mau tanya saudara, saya sebagai Tuhan bilang begini, oh anakku kau mencuri ya gak apa-apa, kau berzina gak apa-apa, kan aku udah tebus dosamu. Kira-kira gitu gak Tuhan? Gimana Inam? Enggak kan? Oh anakku, kau mencuri ya? Bikin lagi deh. Sudah aku tebus dosamu. Sudah selesai. Kira-kira gitu? Itulah ajaran hypergrace. Itulah ajaran hypergrace. Nggak ada. Jadi kalau saya contoh nih, logika kita bermain logika, jangan cari ayat dulu, logika aja. Tuhan sudah tebus. Dia bikin dosa lagi. Marah nggak saya? Murka saya ada nggak sama dia? Ada. Saya hajar nggak dia? Ada. Saya hajar nggak dia? Iya kan? Iya kan? Itu ajaran yang benar. Sekalipun Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya, bukan berarti Tuhan tidak hajar. Baca di Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Amin. Kok pendeta goblok banget sih? Gak apa-apa katanya. Saya pernah, silakan kembali. Nanti kebanyakan dimasuk video. Gak apa-apa pendeta. Kan Tuhan mengampuni. Ya kan? Ada pendeta. Kalau jemaat sih masih masuk akal lah, karena dia nggak ngerti firman. Ya, masih oon. Ini pendeta kan nggak oon, sekolah teologi lagi. S2. Ya. Ini pendeta. Pernah khotbah juga di sini ya? Saya tanya, lu kenapa kawin lagi? Oh, istri pertama saya begini. Dulu kan saya bilang, jangan terlampau lengket, jangan seperti lem pacaran, ya? Enggak Pak, kami pasangan yang akan serasi, kami sama hamba Tuhan. Oh, luar biasa kalau ngomong. Pret. Setelah menikah, berantem katanya. Ya berantemlah. Si laki-laki merasa ganteng, nggak punya uang, si istri juga nggak tahu diri, sama-sama hamba Tuhan. Jadi pelayanan berantem terus. Akhirnya baku hantam. Kira-kira Tuhan suka nggak seperti itu? Ya enggak. Akhirnya siapa yang datang? Siapa yang datang? Ini gini gayanya si iblis kan?
Kan? Betul nggak? Pernah lihat iblis belum? Begitu ke kafe. Kalau mau lihat iblis ada di kafe di mana? Kafe remang-remang ya. Akhirnya suami sebelum cerai sama istri sudah main. Dia bilang begini, tunggu istri saya ceraikan, saya akan menikah dengan kamu. Datang istri pertama bilang, lu pilih saya atau pilih dia? Ya kan? Biasanya begitu kayak sinetron kan? Dan itu terjadi. Ini pendeta loh. Akhirnya pendetanya ceraikan istri pertama, dia kawin dengan istri. Dan gobloknya saya juga ketipu. Aduh Tuhan. Tuhan Maha Pengampun Pak Pendeta. Aduh, ajaran siapa itu? Ajaran si iblis. Ada ayatnya. Nah, kembali pada tetelestai, Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan sudah menyelesaikan perkara penebusan dosa, tetapi dosa saudara Tuhan pasti ampuni jika saudara datang kepada Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa itu yang sama. Amin. Karena dalam Roma, tolong Pastor Regar baca Roma pasal 6, upah dosa adalah upah dosa adalah kalau enggak buang aja tuh ayat kalau enggak ada. Upah dosa adalah maut. Makanya Yesus katakan, kamu jadi hamba kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan jadi hamba dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Roma pasal 6 baca. Roma pasal 8. Hidup di dalam roh. Amin. Amin. Makanya kalau hidup di dalam roh tidak punya pikiran aneh-aneh. Orang yang hidup di dalam roh tidak punya pikiran mau pengen aneh. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Oleh karenanya kata selesai itu adalah bicara tentang Tuhan menyelesaikan. Nah, apa yang Tuhan selesaikan? Yaitu penebusan dosa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan lagi. Dan ini pendeta loh. Ya. Ini saya bilang begini supaya pendeta yang pernah jadi pendeta sekarang jadi bukan pendeta yang jelek-jelekin Kristen. Saya bilang itu pendeta pintar atau pendeta goblok dulu. Goblok banget saya bilang. Karena dia bilang itu bukan Yesus. Yesus itu adalah Mesias. Kita sudah belajar minggu lalu. Matius 26 ayat 64. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia anak Allah. Dia Tuhan. Jadi kalau ada pendeta dulu mantan pendeta, sekarang bukan pendeta terus dia jelek-jeleknya, berarti dulu jadi pendeta yang goblok. Gak ada tuh cerita. Ya, kalau betul-betul dia pendeta, kalau dia betul-betul sekolah teologi, kalau dia betul-betul gelar doktornya benar, sekolahnya benar, bukan copy paste seperti anak-anak sekarang bikin paper copy paste, ujian copy paste. Saya sudah bayangkan besok jadi pendeta apa di besok. Orang saya dulu kuliah teologi dari kepala sampai kaki itu ke bawah, susahnya minta ampun. Buku 3000 halaman suruh baca, 1 minggu langsung presentasi. Aduh. Datang anak-anak sekarang, Pak, ujian ini kok susah-susah. Ada saya cari yang gampang sudah di website, masih juga tanya lagi, aduh Tuhan Yesus. Untuk saya sabar, saya udah bertobat. Kalau enggak saya kasih anak sekarang. Amin, amin. Jadi Yesus itu Tuhan yang sudah dinubuatkan bahwa dia akan menyelesaikan, sudah selesai dia kerjakan pekerjaannya, penebusan dosa. Nah, pertanyaannya sekarang yang kedua. Ada lagi pendeta bilang bahwa itu bukan Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu hanya sekedar manusia seperti saksi Yehova. Betul nggak?
Pada Tuhan itu adalah 100% sebagai manusia, 100% dia sebagai Tuhan. Minggu lalu saya sudah ajarkan. Yesus itu 100% manusia, dagingnya manusia, matanya manusia, betul nggak? Hidungnya sama dengan kita juga, iya nggak? Sekarang saya tanya, saya mau ngetes khotbah saya minggu lalu. Kira-kira di mana letaknya Tuhan yang 100% itu? Dari pikiran jiwa. Mana Pentang ngomongin jelas? Pikiran jiwa dan roh. Di dalam pikiran, jiwa dan amin. Jadi pikiran, jiwa dan rohnya mati nggak? Tidak. Tidak. Sekalipun dia disalibkan sudah selesai, tapi rohnya tidak pernah mati. Inilah pendeta goblok, dia katakan itu bukan Yesus, itu diganti katanya. Aduh, saya bilang, aduh, bego banget sih lu. Ini sekolah teologi di mana dia? Coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 18. Tolong dicatat tabel. Jadi tolong anak-anak kecil pun belajar dari Subchurch. Saya mau anak-anak gereja kami ini orang-orang pintar. Ya. Sekolah teologi bukan untuk hanya mengajarkan pintar berdoa, ujian penyebar, tapi ini juga diisi. Ini diisi. Bagaimana ini diisi kalau ini nggak diisi, betul nggak? Amin. Saya katakan kalau ada orang Kristen jadi Islam itu orang goblok, betul. Kenapa? Saya sudah belajar, saudara. Saya sudah belajar studi agama, saya sudah pernah masuk. Aduh, nggak ada bicara keselamatan. Masih insya Allah kalau lewat benang belah 7. Nah, jangankan benang belah 7, lihat tol aja orang bisa mati, betul nggak? Tol yang udah lebar aja orang bisa tabrakan, bisa mati. Gimana lagi rambut belah 7? Makan tuh sorga. Makan tuh bidadari. Yang ketemu bukan bidadari, ketemu apa? Setan. Coba kita baca 1 Petrus ayat 18. Sebab juga Kristus, udah ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Lihat, perhatikan garis bawah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai apa? Manusia. Tetapi ia telah dibangkitkan menurut rohnya. Amin. Rohnya. Katakan di sebelah kiri. Rohnya. Tahu? Rohnya. Jadi Tuhan waktu Elai Elo lama sabatani, yang keluar apa? Tetelestai. Yang keluar apa? Kenapa rohnya keluar? Karena dia tidak bisa bersatu dengan dosa lu, dosa kamu, dosa saya. Amin. Jadi semua dosa ditimpakan kepada dirinya. Lihat Yesaya 53. Lihat Yesaya 53, jelas. Dosanya ditimpakan, segala kejahatan ditimpakan kepadanya. Makanya di roh yang kudus, jiwa yang kudus, pikiran yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang kudus. Ibu-ibu deh. Bu, ibu ini datang kemarin nggak datang ya minggu lalu ya. Bu, jangan bercampur dengan orang yang kudis. Ya Bu ya. Ibu bisa satu tempat tidur dengan yang kudis? Tidak. Mau nggak? Enggak. Ya, jangan mau ya. Karena merokok itu apa? Membunuh ya Bu ya. Berarti orang yang merokok itu sama juga membunuh diri. Sekarang saya tanya, orang yang bunuh diri masuk surga Bu? Tidak. Itu orang yang masuk neraka. Karena di neraka ada api neraka. Jadi ibu mau satu tempat tidur dengan orang yang kudis? Ibu yang ngomong ya. Iya. Amin. Pak Pendeta, gua lagi. Makanya abis ibadah jangan perjamuan
ibadah mau hilang. Nanti ada makanan muncul lagi. Dari mana? Perjamuan asar. Aduh Tuhan Yesus. Amin ya Bu ya. Jangan satu tempat tidur dengan orang kudus. Kenapa? Kalau orang kudus nyampur dengan kita yang kudus, kita bisa terpengaruh kan? Kita juga jadi kudusan ya Bu ya. Karena ibu ini kan gak datang minggu kemarin kan? Hari Minggu kan gak datang kan, betul? Ya, jadi saya tanya ibu ini kan. Amin, amin. 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 Jadi pilihlah pasangan untuk anak-anak muda, ya. Lexi, Alpian, siapa lagi nih? Gaby, nanti pilih siapa lagi? Deborah, Mama Tika, Dewi, Abel, Marcel, Michael, Sebulon, Vero, ya, Michael Budi, siapa lagi? Dame, Ketetapan, Penta. Kalau pilih pasangan yang kudus, yang bisa bawa masuk surga. Amin. Love is not blind. Artinya apa? Peta artinya. Hah? Jangan dikasih tahu. Saya tanya Peta kok Pak Siregar yang jawab. Love is not blind. What's the meaning love is not blind? You can translate? Ini dia. Love is not blind. Love isn't blind. What's the meaning? Cinta tidak buta. Makanya matanya dibu. Sekarang saya lihat, coba lihat saya. Kalau kita matanya buta, jatuh nggak? Terantuk nggak? Tersandung nggak? Sengsara nggak? Makanya kalau pacaran lihat bibit bebek bobotnya berapa? Bobotnya berapa? Bibitnya, bebeknya sudah dibubut belum? Jangan cari pasangan yang sudah dibubut. Ya, jangan cari pasangan yang sudah dibubut. Artinya dibubut. Kamu yang ngomong, saya nggak ngomong gitu, saya pendeta loh ngomong gitu. Yang dibubut itu maksudnya gini, wajah, kayak saya kan nggak pakai bedak. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap Tapi kalau yang dibubut gimana? Operasi plastik lah, pakai bulu mata kuda lah. Terus apa lagi? Oh, hidung dimancungin. Terus pakai silikon, terus pakai batu merah di saya pernah di Jatinegara tuh saya lihat pengemis nggak dia bisa beli bedak, dia pakai batu bata di merah. Terus pakai Bicu. Waduh, pergi ke salon. Saya pernah diskusi sama Bu Gembala. Kok saya bilang wanita itu nggak cantik Bu Gembala, jelek kok sebetulnya. Iya, karena salon semua orang bisa cantik. Apalagi belakang ini ada seorang anak perempuannya artis yang dinikahkan sampai suatu televisi menyiarkan semuanya kan. Saya bilang, Bu Gembala kasih lihat, ini aslinya nih, emaknya yang dulu, emak aslinya lihat. Hah, jelek banget kayak tukang jamu, saya bilang. Terus dibedakin, oh jadi cantik. Itu yang namanya dibubut. Jadi Alfian jangan cari inner beauty lah cari. Ya, Bu Gembala inner beauty. Jangan cari yang dipalas-poles, dibubut ya. Apalagi yang dimasuk Pak Tigor itu. Jangan yang dibubut. Cari yang Orang beli mobil juga cari yang original, betul nggak? Jangan cari yang sudah dimodifikasi.
Ya, buka mata. Ya Abel kalau cari cowok cari yang original. Ya, seperti Pak Gembala, dari dahulu sekarang dan selama-lamanya tetap ganteng. Asli origi. Jangan gara-gara kacamata hitam keluar dari mobil angkot. Keluar dari mobil Mercy BMW. Tahu-tahu mobil itu apa? Mobil dagangan. Mobil sewaan, rental. Iya enggak? Jangan terkesima. Pakai jam mereknya Rolex, pada beli di Senen, harganya cuma ratusan ribu. Pakai HP, pakai gaya, ternyata tukang kredit. Hati-hati ya. Makanya love is not. Tadi sampai mana tadi khotbahnya? 1 Petrus 3, jelas. Ya, ini Alkitabnya ada. Jadi Yesus yang mati itu adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Tapi rohnya tidak pernah mati. Amin. Amin. Wah, udah waktunya selesai. Rohnya tidak pernah mati. Makanya kalau ada mantan pendeta yang sekarang jelek-jelekin Kristen, tahu kan orangnya siapa kan? Tahu, yang dekat sini kan? Rumahnya dekat sini, kota wisata kan? Saya udah tunjukin sama Bu Gembala. Nah, orang itu saya nggak yakin dulu dokter teologi, jangan-jangan dia beli ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak pernah belajar, jangan-jangan dia bukan pendeta. Dan ternyata terbukti dia bukan pendeta dan bukan pernah sekolah teologi. Masa Tuhan katanya, Yesus bukan Tuhan, Yesus yang disalibkan bukan Tuhan. Aduh, lu belajar lagi. Amin. Hanya kekristenan Abel, hanya kekristenan pilih bahwa ada Yesus sebagai Mesias. Jadi kalau nanti di sekolah Marsha, yang disalibkan bukan Yesus. Kan suka diledekin di sekolah, betul nggak? Kita harus yakin bahwa Yesus itu yang mati, makanya nanti Abel atau Marcel kalau bilang Yesus yang mati itu betul Yesus. Tapi waktu disalib dia mati untuk dosa kita. Tapi yang mati apanya? Dagingnya, manusianya. Tapi rohnya, pikirannya tidak pernah mati. Amin. Hari Minggu saya akan tambahkan khotbah 1 Petrus 3 ayat 19 tentang kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, tetelestai. Tuhan sudah menyelesaikan maklumat yang Tuhan lakukan di awal Kejadian 3:15 beribu-ribu tahun yang lalu di Taman Eden. Dan Tuhan juga sudah menubuatkan lewat Nabi Yesaya bahwa kejadian 700 tahun akan kemudian ada yang namanya penderitaan. Oleh Yesus sebagai manusia, dia menebus segala dosa dan kejahatan manusia. Dan itu Tuhan sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu sebagai Mesias, Yeshua HaMashiach di kayu salib. Dan kami percaya bahwa Yesus yang disalib adalah Tuhan. Karena sebagai manusia dia telah menebus dosa kami. Tapi rohnya tidak pernah mati. Dia tetap dibangkitkan. Dia bangkit karena dia roh yang tidak bisa mati. Rohnya Tuhan tidak pernah mati. Karena rohnya Tuhan adalah sifatnya kekal. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami sudah pelajari kata tetelestai. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.